Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukunna anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, insya Allah hari ini kita melanjutkan materi PAI kita, pelajaran ke-6, sholat dalam keadaan tertentu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas dua ketentuan. Yang pertama, sholat bagi orang yang sakit, dan yang kedua adalah sholat bagi orang yang berpergian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, ya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik ketika kita mukim ataupun kita berpergian. Jadi sholat ini harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sholat bagi orang yang sakit, ya. Tentu kalian semua pernah mengalami yang namanya sakit, ya. Nah, ketika badan kita sakit, maka segala sesuatu pun dirasakan tidak enak. Apalagi ketika sakit kita demam atau meriang, sehingga menyentuh air pun terasa menggigil. Nah, bagaimana sih cara sholat bagi orang yang sakit? Kita bahas bersama-sama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana sih cara sholat bagi orang yang sakit? Ya, kalian perhatikan, ya. Ketika kita mengalami sakit, maka di dalam ajaran Islam itu diberikan rukhsah atau diberikan keringanan, ya. Rukhsah itu artinya keringanan bagi orang yang sedang sakit. Bagaimana caranya? Apabila orang yang sakit itu dapat berdiri, maka dia sholat sambil berdiri. Apabila tidak sanggup berdiri, maka boleh sambil duduk. Apabila tidak sanggup duduk, maka boleh berbaring, baik itu berbaring ke kanan ataupun berbaring ke kiri, ya, atau dengan menggunakan isyarat yang lain. Nah, apabila semua isyarat atau tubuh kita tidak bisa digerakkan, maka sholat dengan menggunakan isyarat hati kita, ya. Ini tata cara bagi orang yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang berpergian? Sholatnya seperti apa? Kalian perhatikan. Nah, ketika orang itu sedang safar atau sedang bepergian, kemudian menjumpai kondisi yang sifatnya darurat, ya. Sifatnya darurat. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita diperbolehkan sholat di atas kendaraan, ya. Sebelum sholat tetap kita harus toharoh, harus bersuci, baik dengan tayamum ataupun dengan berwudu dengan menggunakan air yang suci. Nah, keadaan darurat seperti ini, misalkan kalian ketika bepergian melewati hutan belantara yang sangat lebat, ini kondisinya darurat. Kalau berhenti di situ melaksanakan sholat, takut diterkam binatang buas, maka sholatnya boleh di atas kendaraan. Nah, kemudian apabila kita bepergiannya menggunakan mobil pribadi, nah, maka ini lebih leluasa kita,
kita bisa memilih singgah di masjid yang terdekat. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana apabila bepergiannya menggunakan pesawat? Ya, kalian perhatikan gambar ini adalah gambar seorang sedang sholat di dalam pesawat. Ya, mungkin sedang pergi haji. Ya, jadi sholatnya di dalam pesawat yang tidak memungkinkan untuk sholat di masjid. Kemudian juga mungkin ketika kalian bepergian keluar kota dengan menggunakan kereta api, ya, yang perjalanannya cukup jauh, berhenti di stasiun hanya beberapa menit. Kalau kita turun untuk sholat, maka kita ketinggalan. Nah, di situ boleh kita melaksanakan sholat di dalam kendaraan. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia. Tadi sudah kalian simak materi hadis untuk persiapan PTS nanti. Ya, kalian hafalkan hadis pertama, hadis kedua beserta artinya. Ya. Itu saja mungkin pesan dari Bapak. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.